Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, warga di kawasan Benowo, Surabaya digemparkan dengan penemuan jasad bayi perempuan terbungkus plastik di dalam tong sampah. Pasangan kekasih diduga orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri tersebut kemudian ditangkap. Jasad bayi terbungkus plastik ditemukan dalam tong sampah depan rumah kos di kawasan Jalan Tengger Mulyo, Kecamatan Benowo, Surabaya, Senin sore. Jasad itu pertama kali ditemukan oleh pemulung bernama Solikin saat hendak mencari botol dan kardus bekas. Ia terkejut saat melihat bungkusan plastik yang berisi jasad bayi. Kondisi bayi berlumuran darah dengan tali pusar masih menempel. Mendapat laporan warga, unit PPA Polrestabes Surabaya dan Polsek Benowo langsung melakukan olah TKP. Polisi kemudian menangkap pasangan kekasih penghuni rumah kos di Benowo yang diduga orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri, yakni laki-laki NT 19 tahun dan perempuan HD 20 tahun. Polisi juga memeriksa 5 saksi untuk dimintai keterangan. Untuk penemuan bayi tersebut, diduga bahwa penemuan bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang kos di daerah sekitar Benowo. Itu statusnya pelajar, mahasiswa atau pegawai? Untuk kedua pelaku tersebut sudah bekerja, jadi bekerja di swasta. Alasan dibuang kenapa? Untuk alasannya sementara masih dalam penyelidikan PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, nanti akan diupdate kembali untuk perkembangan hasil penyidikan. Jasad bayi kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, kasus pembunuhan berlatar belakang asmara di Jember direkonstruksi polisi. Motifnya cemburu dan sakit hati, korban dituduh menjalin asmara dengan istri pelaku saat pelaku bekerja ke Malaysia. Toriman pelaku pembunuhan terhadap tetangganya sendiri Sunarto, warga desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Jember, pada bulan Februari lalu akhirnya ditangkap polisi. Pelaku tak berkutik saat dibekuk di tempat persembunyiannya di area pesawahan di Lampung, Sumatera. Motifnya Toriman menuduh korban menjalin asmara dengan istrinya saat pelaku merantau ke Malaysia. Kemudian Toriman menganiaya Sunarto berkali-kali dengan senjata tajam hingga tewas. Untuk kelengkapan dan memperkuat hasil penyidikan, polisi Senin sore menggelar rekonstruksi. Untuk memberikan gambaran jelas terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan dengan memperagakan adegan 1-13. Jadi tersangka kita berikan haknya, didampingi dengan lawyernya, kuasa hukumnya. Jadi biar tidak dipungkiri nanti pada saat sidang antara BAP dengan kejadian sesungguhnya. Motifnya enggak? Jadi untuk tersangka sendiri mengakui dari kejadian peristiwa pidana itu dilatar belakangi oleh masalah cemburu dengan mantan istrinya. Rekonstruksi yang memperagakan sebanyak 13 adegan dikawal ketat puluhan personel gabungan karena dilakukan di TKP Jalan Raya Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, pencurian mobil pickup pengangkut bahan bangunan terjadi di Mojokerto. Diduga 5 pelaku mengendarai minibus mencuri pickup yang terparkir di teras rumah korban yang tak memiliki pagar. Pencurian mobil pickup terjadi Minggu dini hari di Desa Padang Asri, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku mencuri mobil pickup milik Farid, 32 tahun, yang biasa dipakai untuk mengangkut material bangunan. Para pelaku dengan leluasa mencuri mobil yang terparkir di teras rumah karena tak memiliki pagar. Diduga pelaku 5 orang mengendarai minibus sempat berhenti di jalan melihat situasi. Pencurian mobil pickup baru diketahui saat subuh. Sekitar 4 kalau tidak 5 orang. Terus Bawa mobil atau gimana? iya bawa mobil. Belakangnya itu katanya terus kan orang-orang mau ke musola kan. Terus ada anak cowok, terus yang biasanya ke warung situ loh, kok ngarani
warung wifi. Heeh. Terus dibilangin tadi lihat apa tidak apa Mobil. ada mobil lewat tuh. Iya ada. Akibat kehilangan pickup, korban rugi hingga 120 juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, dua pencuri masuk ke dalam garasi rumah seorang warga di Pasuruan dan menggondol sebuah sepeda motor. Pencuri tersebut merusak kunci gerbang dengan cairan kimia sehingga leluasa masuk ke dalam garasi rumah. Pencurian terjadi di rumah Muhammad Romadoni, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul, Kota Pasuruan. Seorang pencuri masuk rumah dan mengambil sebuah motor, sementara seorang pelaku lagi mengawasi di luar rumah. Pelaku merusak rumah kunci motor dengan kunci letter T. Tak sampai 5 menit, sepeda motor korban berhasil dikeluarkan dari dalam garasi rumah. Pencurian yang terjadi Selasa dini hari itu terekam kamera CCTV. Berdasarkan informasi korban, kedua pelaku mondar-mandir di depan rumahnya 2 jam sebelum beraksi. Menjelang jam 3 pagi, saat korban dan keluarganya tidur, dua pelaku merusak kunci pintu gerbang menggunakan cairan kimia sehingga korban tidak mendengar suara apapun. Menurut Ketua RT, pencurian serupa juga pernah terjadi. Dia dari utara, saya lihat dari CCTV itu, dari utara 2 orang, terus kembali lagi ke utara, terus setelah kembali lagi berhenti di depan rumah. Nah itu yang pegang setir itu turun, terus dia mantau yang di luar sini. Habis itu dia menyiapkan itunya, habis kunci-kuncinya tadi, saya itu bongkar gemboknya. Pakai lem, kunci cairan berarti. Iya. Sering dari gitu, Pak? Nggak sering juga sih, kira-kira 6 bulan yang lalu pernah terjadi di RT 2, ini kan RT 1. Ini memang rame apa enggak jalanan di situ, Pak? Kalau jalannya sih rame, ya jam 1, jam 2 orang pergi ke pasar, terus di pojok situ sampai jam 3, sampai jam 2. Jam 2 lah paling anu. Paling pas sepi kemarin. Iya, kemarin pas sepi, jam 2.10 baru buyar kemarin. Bermodal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan pencurian itu ke Mapolsek Bugul. Belum ada keterangan resmi dari polisi. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, polisi Resor Magetan terus mendalami kasus dugaan penganiayaan seorang santri di Pondok Al Hidayat, Magetan. Petugas memeriksa 9 saksi, 6 diantaranya terduga penganiaya. Sebanyak 9 saksi telah diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Unit Satreskrim Polres Magetan, terkait dugaan penganiayaan terhadap HI 14 tahun, santri Pondok Al Hidayat di Desa Ginuk, Kabupaten Magetan, Senin 8 Mei 2023. Dari 9 orang yang diperiksa, 6 diantaranya masih anak-anak. Namun hingga kini polisi belum menetapkan pelaku penganiayaan. Meski ke-6 santri sudah mengakui sebagai pelakunya, polisi akan menggelar mediasi antara orang tua korban sebagai pelapor dengan pihak Ponpes, karena para pelaku masih di bawah umur. Santri yang melakukan pemukulan ini karena anak-anak ya, ini bukan pelaku, tapi kami sebutkan saksi anak, ini kurang lebih ada 4 orang. Kurang lebih 4 orang, 4 sampai 6 orang, dan mereka sudah mengakui, termasuk Kepala Asrama juga menyampaikan beberapa hari yang lalu ini ada pemberitahuan ada santri yang keluar karena dipukuli oleh santri yang lain. Jadi Kepala Asrama tidak tahu tentang kejadian ini, kemudian pimpinan pondok juga tidak tahu. Beliau mengetahui setelah pihak kepolisian turun ke lapangan. Henry Wibowo, orang tua korban, bersikeras melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan, mengingat anaknya kini tidak bisa bersekolah lantaran masih trauma. Ya, saya sejauh ini kesel gondok, Pak, di hati saya itu. Pokoknya nggak terima, Pak, anak saya digebukin, dikeroyok seperti itu, beramai-ramai bersama-sama dianiaya. Saya nggak terima, Pak, di situ, Pak. Meskipun nanti ada jalan damai, Bapak gimana?
saya tetap lanjut proses hukum Pak, karena saya sudah laporan ke Polres. Tujuannya biar apa Pak kalau ini biar dilanjut gitu? Biar ada efek jera, biar tidak terulang lagi kasus seperti ini di dalam pondok pesantren itu. Pak, terus gimana? Kondisi anak Bapak gimana sekarang Pak? Kondisi anak saya sekarang masih trauma psikis Pak. Jadi sekarang ya kayak linglung, sering berdiam diri, sering melamun. Seorang santri berusia 14 tahun di Pondok Pesantren Al-Hidayat di Magetan babak belur dianiaya sejumlah seniornya. Korban dianiaya karena diduga mencuri uang sebesar Rp150.000 milik santri lain. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Serunya lomba ketangkasan anjing dari berbagai ras. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.